semua, kembali bersama saya Maranatha. Saat ini akan sharing sedikit tentang differentiation. Ya, saya akan berbagi sedikit. Nah, apa itu differentiation? Jadi di sini differentiation is a method to find the derivative of the function. Ya, jadi suatu metode yang digunakan untuk mencari derivatif dari sebuah fungsi. Oke, kita akan melihat beberapa subtopik dari differentiation ini. Yang pertama adalah constant rule, kemudian power rule beserta exercise-nya, chain rule dan exercise-nya, product rule, exercise-nya, dan quotient rule beserta exercise-nya. Nah, saya akan coba masuk dari constant rule yang pertama. Nah, ini adalah aturan untuk constant rule. Jadi jika diketahui fx-nya itu sama dengan a itu adalah sebuah konstanta, ya. Jadi di sini semua yang tanpa variabel atau bisa dibilang variabel dengan pangkat 0, x pangkat 0, itu akan artinya 1, jadi hanya konstanta saja. Maka jika di derivatif itu hasilnya akan menjadi 0. Ya, contoh fx sama dengan 3, find the derivative of the function. Nah, itu sama dengan 0. Begitu juga dengan contoh kedua, diketahui fx-nya 120, maka derivatifnya itu juga 0, karena dia konstan. Oke, cukup mudah ya. Jadi semua yang konstan hasilnya derivatifnya 0. Saya kembali ke subtopik tadi, untuk power rule. Nah, di sini ini adalah rule-nya. Contoh ax to the power of n. Nah, jadi di derivatif itu menjadi n times a x to the power of n minus 1. Jadi n-nya kalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya, nah, fx sama dengan 3x pangkat 6. Jika di derivatif itu akan menjadi 6-nya kalikan ke depan, ya, seperti yang rule-nya tadi. 6 kali 3 x pangkat 6 min 1. Ini akan menjadi 18x pangkat 5. Oke, mudah ya, sederhana. Oke, next. 3x pangkat 6 min 6x pangkat 3 min akar x. Nah, semua sudah dalam bentuk seperti bentuk ini di atas, bentuk pangkat, ya. Nah, di sini ada yang bentuk akar. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat supaya lebih mudah. Nah, saya simplify dulu. Fx menjadi 3x pangkat 6 min 6x pangkat 3 min x pangkat setengah. Karena akar itu pangkat setengah, ya. Nah, kalau sudah ini saya lebih mudah. Jadi saya bisa langsung cari derivatifnya, ya. Jadi 6 kali 3 x pangkat 6 kurang 1 langsung 5, ya. Kemudian min 3 kali 6 x, 3-nya kurang 1 langsung 2, min setengah kali x, setengahnya kurang 1 langsung min setengah. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi 18x pangkat 5 min 18x kuadrat min, nah, pangkat setengah itu kalau ini kan sebagai numerator, ya. Jadi kalau dipindah jadi di numerator itu pangkatnya jadi positif. Atau saya bisa tulis 1/2 x pangkat setengah itu adalah akar x. Nah, ini dia jawabannya. Oke, mudah ya, differentiation. Nah, saya akan lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu, nah, ini ada exercise-nya, nanti bisa dicoba-coba. Ini adalah exercise yang pertama, ini exercise kedua. Kalau ada bentuk akar, jangan lupa di ubah dulu dalam bentuk pangkat. Oke, saya next ke subtopik berikut, yaitu tentang chain rule, ya. Nah, untuk chain rule, di sini konsepnya sama dengan yang power rule, hanya yang tadi itu kan x, ya. Kalau yang untuk power rule tadi itu basic konsepnya itu ax to the power of n, tapi x di sini diganti menjadi sebuah function, jadi gx, ya. Jadi n kali a yang di sini hasil untuk derivatifnya,
Nah, itu sama seperti tadi, anggaplah GX itu adalah sebagai sebuah X, pangkatnya juga dikurang, kemudian dikalikan dengan ini, hasil turunan dari GX-nya tadi. Nah, saya langsung ke contoh aja supaya lebih mudah. Nah, contoh yang pertama itu X pangkat 3 min 4, X pangkat 5, pangkatkan 6. Gitu. Nah, ini kalau saya mau mencari derivatifnya, yaitu seperti yang cara tadi, anggaplah semua yang di dalam kurung itu adalah X. Jadi langsung 6, kemudian X ya. Jadi ini langsung saya tulis lagi, X pangkat 3 min 4, X pangkat 5, pangkatkan 6 kurang 1, langsung saya tulis 5 ya. Nah, jangan lupa yang di dalam kurung juga di derivatif. Oke, derivatif dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat, kemudian min 4X pangkat 5 itu jadi min 5-nya kali 4, jadi 20X pangkat 4. Nah, kalau udah kita tinggal simplify aja. Nah, 6-nya ini dikalikan ke yang di sini. Karena sama-sama pangkat 1. Ini jadi 18X kuadrat min 120X pangkat 4. Kemudian ini X pangkat 3 min 4X pangkat 5 pangkatkan 5. Oke. Mudah dipahami ya. Oke. Saya ke contoh berikutnya. Oke, contoh kedua. 3 kali dalam kurung 2 per X pangkat 3 min 2X pangkat 4 dipangkatkan. Nah, kita coba perhatikan di sini ada yang ini. Nah, ada bentuk ini. Saya coba mau sederhanakan dulu supaya menjadi bentuk, jangan lupa, Ax to the power of n. Menjadi bentuk seperti ini supaya lebih mudah dikerjakan. Nah, ini kalau saya ubah, ini akan menjadi Fx sama dengan 3 dalam kurung 2 kali X pangkat min 3. Ya, jadi X pangkat 3 ini kan denominator, pindah ke atas sebagai numerator, pangkatnya jadi negatif. Kemudian min 2X pangkat 4 dipangkatkan 4. Nah, kalau udah, kita langsung menggunakan yang chain rule tadi. 4 kali 3, kemudian dalam kurung 2X pangkat min 3 min 2X pangkat 4, pangkat K berkurang ya, jadi pangkat 3. Kemudian yang di dalam kurung ini di derivatif juga. Min 3 kali 2 jadi min 6, X pangkat min 3 kurang 1 jadi min 4. Saya langsung ya. Kemudian 4-nya kalikan 2 jadi 8, X pangkat 3. Ini jadi 12. 2X pangkat min 3 min 2X pangkat 4 pangkat 3. Kemudian yang ini min 6. Oh, ini saya taruh di bawah aja biar lebih mudah ya. Sebentar. Nah, oke, ini 2-nya per X pangkat 3. Dan ini min 6 per X pangkat 4. Karena pangkat negatif saya taruh di bawah supaya jadi positif biar lebih mudah. 8X pangkat 3. Kalau sudah 12-nya saya kalikan ke yang di belakang. Jadi dalam kurung min 72 per X pangkat 4 min 12 kali 8, 896 ya, 96 X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 3 ini 2 per X pangkat 3 min 2X pangkat 4 pangkatkan 3 ya. Oke. Udah dipahami ya. Di pelan-pelan pasti bisa dimengerti, dipahami ya. Oke, saya akan kembali ke yang awal tadi untuk menuju ke subtopik yang berikut. Ini adalah yang chain rule. Nanti ada juga exercise-nya, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada 2 contoh exercise. Ingat, kalau ada bentuk akar, ubah dulu dalam bentuk pangkat supaya lebih mudah untuk mengerjakan ya. Oke, next ke product rule. Nah, untuk product rule ini dalam bentuk perkalian ya. Jadi yang satu dimisalkan sebagai U, yang satu dimisalkan sebagai V.
Gitu. Jadi U kali V. Jadi kalau ada dua perkalian fungsi, ada dua fungsi yang dikalikan, U kali V ya. Jika tidak bisa digabungkan, ya, jadi kalau sama-sama pangkat 1 kan dia bisa dikalikan ya, dengan rainbow juga bisa. Tapi kalau anggaplah yang satunya itu pangkat N, ya, jadi dia tidak bisa dikalikan. Kalaupun bisa juga dia dijabarin dulu sampai banyak, dan itu butuh waktu ya. Dan ini bisa dikerjakan dengan menggunakan product rule ya. Jadi yang ini U aksen kali V plus U kali V aksen. Nah, saya coba ke contoh soal. Di sini ada X pangkat 3 min 2X kuadrat dikalikan 2X pangkat 4 plus X kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama-sama pangkatnya 1. Berarti bisa dikalikan langsung. Ya, atau bisa juga dengan product rule. Saya coba kalikan langsung ya, karena di sini kan pangkatnya 1. Jadi lebih mudah kalau bisa dikalikan langsung. Nah, ini dengan ini. Jadi menggunakan perkalian rainbow ya. Jadi fx-nya itu X pangkat 3 kali 2X pangkat 4 itu menjadi 2X pangkat 3 tambah 4 jadi 7. Kemudian plus X pangkat 5 ya, X pangkat 3 kali X pangkat 2. Kemudian min 2X kuadrat kalikan 2X pangkat 4 jadi min 4X pangkat 6. Min 2X kuadrat kalikan X kuadrat jadi min 2X pangkat 4. Nah, kalau udah bentuk seperti ini sudah mudah, tinggal diderivatif. 7 kali 2, 14, saya langsung ya, X pangkat 6, pangkatnya berkurang, plus 5X pangkat 4, min 24X pangkat 5, min 8X pangkat 3. Oke, selesai. Oke, kita ke contoh yang kedua. Ya, di sini ada dua fungsi, ya, X pangkat 3 min 2X kuadrat dikalikan dengan 2X pangkat 4 plus X kuadrat pangkatnya 3. Nah, di sini yang satu di pangkat 1, yang satu di pangkat 3. Nah, karena ini tidak bisa digabungkan, bisa, tapi yang pangkat 3-nya itu dijabarin. Ya, itu jadi panjang, buang waktu, buang energi. Jadi yang ini saya misalkan U, yang ini saya misalkan sebagai V, gitu ya. Jadi saya cari dulu yang pertama U aksennya. Itu X pangkat 3 min 2X kuadrat. Itu saya turunkan menjadi 3X kuadrat min 4X. Oke. Kemudian V aksennya. Nah, perhatikan di sini 2X pangkat 4 plus X kuadratnya itu dipangkatin 3. Artinya kita akan menggunakan chain rule di sini. Ya, ini kalau diturunkan jadi di derivatif itu menjadi 3 2X pangkat 4 plus X kuadrat. 3 kurang 1 itu 2. Kemudian yang di dalam kurung ini akan menjadi 8X pangkat 3 plus 2X. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, 3-nya ini saya kalikan ke yang belakang biar lebih sederhana. Jadi 24X pangkat 3 plus 3 kali 2 jadi 6 ya, 6X. Kemudian 2X pangkat 4 plus X kuadrat pangkat 2. Oke, nah kalau udah kita tinggal cari F aksennya, yaitu U aksen V plus UV aksen. Nah, U aksennya berapa? Oke, yang di atas ini 3X kuadrat min 4X. Kemudian V-nya itu 2X pangkat 4 plus X kuadrat pangkat 3. Kemudian ditambah dengan U-nya berapa? Oke, X pangkat 3 min 2X kuadrat. Kemudian V aksennya berapa? Ini yang panjang, ini V aksennya. Oke, 24X pangkat 3 plus 6X. Kemudian 2X pangkat 4 plus X kuadrat pangkatkan 2. Dah, ini udah ketemu. Nanti tinggal diteranakan sendiri. Gitu ya. Teranakan sendiri. DIY. Ya. Oke. Cukup mudah ya. Oke, saya akan lanjut dulu ke yang berikutnya. Jadi untuk mengerjakan yang product rule ini kita perlu perhatikan ada dua fungsi di dalamnya yang tidak bisa digabung.
Kalau untuk yang pertama ini, dia bisa digabung karena pangkatnya sama-sama 1. Tapi kalau yang nomor 2 ini, dia tidak bisa karena pangkatnya 1 dengan 3, gitu ya. Jadi, dimisalkan 1U, 1V. Oke. Saya akan ke subtopik berikutnya. Oh iya, di sini ada exercise-nya, nanti bisa dipelajari, ya. Nah, di sini dua-duanya tidak bisa digabung, ya, bisa langsung dikerjakan, ya, perhatian. Oke, saya akan kembali ke subtopik ini. Nah, topik terakhir kita ini tentang pembagian, ya. Jadi dua fungsi yang berbeda itu dibagikan itu tidak bisa langsung, ya, untuk dicari derivatifnya maksudnya. Jadi nanti akan menjadi U aksen V. Sorry, ini mungkin ketutupan, ya. Jadi F aksennya, ini aksen, ya. Oh, ketutup, ya. Ini F aksennya itu, nah di sini, ya. Oke, itu U aksen V, ini U V aksen per V kuadrat. Nah, ini takutnya rumusnya ini ketutupan, ya. Jadi saya tulis di sini. Nah, saya langsung ke contoh saja biar mudah dipahami. Jadi ada fx sama dengan x kuadrat min 3x per x plus 2. Jadi ini yang atas dimisalkan U, yang bawah dimisalkan V, jadi U per V, gitu ya. Nah, f aksennya itu sesuai rumus tadi, berarti kita perlu mencari U aksen. U aksen berarti x kuadrat min 3x itu di derivatif menjadi 2x 2x min 3, kemudian V aksennya itu menjadi 1 karena x plus 2, ya. 2 itu kan konstan, di derivatif menjadi 0, kemudian x itu di derivatif menjadi 1. Nah, kemudian kita butuh V kuadrat. V kuadrat itu berarti x plus 2 kuadrat. Nah, saya tulis dulu seperti ini biar lebih mudah, ya. Oke, berarti sesuai rumusnya tadi kita butuh U aksen. U aksennya adalah 2x min 3 U aksen kali V, ya. V-nya itu x plus 2, kemudian min U V aksen. Nah, U-nya saya tulis dulu x kuadrat min 3x, V aksennya itu 1 per, nah, V kuadrat x plus 2 pangkat 2. Nah, kalau udah ini tinggal disederhanakan sendiri. Saya rasa bisa, ya, untuk menyederhanakan sendiri. Ini bisa pakai rainbow. Nah, gitu. Kemudian, ya sudah, ini bisa dicoba sendiri. Oke, saya ke contoh berikutnya. X kuadrat min 3x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 2x. Ya, sekali lagi kita ubah menjadi U dengan V. Berarti saya butuh U aksen. Itu yang atas, karena dia fungsinya itu di pangkat 3, ya. Berarti saya menggunakan chain rule. 3 dalam kurung x kuadrat min 3x pangkat 2. Kemudian yang di dalam kurung saya derivatif. Jadi 2x min 3. Nah, seperti ini. Kemudian V aksennya itu jadi 3x kuadrat plus 2. Kemudian saya juga perlu V kuadrat, yaitu x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah F aksen seperti yang rumus tadi, U aksen dulu. U aksen itu, ini yang panjang ini. 3-nya saya kalikan ke sini aja, biar lebih mudah. Jadi langsung 6x min 9. Dan yang pangkatkan 2 ini x kuadrat min 3x pangkat 2. Nah, kemudian ini kan U aksen, ya, dikalikan V di rumusnya. V-nya itu x pangkat 3 plus 2x min U V aksen.
U-nya adalah X kuadrat min 3X pangkat 3. Kemudian V aksennya itu, nah ini dia, 3X kuadrat plus 2. Kalau udah dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Nah, nanti tinggal disederhanakan sendiri. Saya rasa bisa. Mudah. Oke. Sampai sini mudah dipahami ya untuk differentiation. Nah, di sini juga ada contoh-contoh soalnya. Ada exercise-nya. Nanti bisa dicoba, dipelajari. Nah, di sini ini dalam bentuk yang pertama ini ada akarnya, itu ubah ke dalam bentuk ax to the power of n, gitu ya, yang dalam bentuk pangkat. Begitu juga yang ini, seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang differentiation. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar differentiation. Sekali lagi, apabila terdapat hitungan yang kurang tepat atau mungkin tadi salah menghitung, mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar gitu. Sekian yang dapat saya bagikan. Semoga konsep ini dapat kalian tangkap. Yang paling penting adalah konsepnya, pahami konsepnya. Jadi ketika soalnya dibolak-balik, tetap mengerti karena dapat konsepnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam.